Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah ada yang jawab. Karena menjawab salam itu wajib hukumnya buat yang muslim. Baik, mari kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bagi yang muslim membaca Fatihah dan doa menurut ilmu, yang non muslim silakan kebiasaannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih sudah mau berdoa. Ya, 2 minggu ya nggak ketemu ya. Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum berdasarkan mekanisme debit kredit ya. Materinya sudah di-share, mudah-mudahan kamu bisa mengikuti, dan saya berharap semua yang ada di dalam Google Meet ini sehat semua, sehat lahir batin ya, terutama rohaninya juga sehat dan fisiknya juga sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Saya berharap kalau nanti ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, silakan tanya. Dan kalau diminta respon, tetap merespon. Walaupun mungkin yang merespon tidak banyak ya. Yang lain mungkin kuotanya atau jaringannya terganggu, jadi tidak bisa menjawab, tidak bisa muncul di kamera. Nanti saya screenshot di akhir aja, tidak di awal, karena sudah telat kita ya. Saya juga sambil ngurusin yang lain. Tadi saya ada urusan dikit, jadi telat. Oke, baik, saya kirim PPT-nya. Ya, ini mekanisme debit kredit itu sebagai dasar untuk mempelajari jurnal umum dan seterusnya ya. Jadi dasarnya bagaimana menganalisa debit kredit itu maksudnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan keseluruhan dari materi ini, sepintas saja, karena kita lagi belajar tentang perusahaan jasa, laporan keuangannya, maka akuntansinya juga terkait dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu perusahaan yang produknya tidak terlihat ya. Seperti kereta api, produknya apa? Bukan kereta api itu sarananya. Tapi produknya adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak ada produknya ya. Jadi tidak ada stok barangnya juga. Ya. Televisi juga tidak ada stok barang. Karena pelayanan ya, hiburan. Kemudian ini pembagian akun-akunnya ini sudah pernah saya sampaikan waktu di persamaan akuntansi, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Saya akan menjelaskan pada langsung materinya di slide ke-12. Jadi nanti kamu kalau download, dilihat slide 12. Slide 12 inilah dasar, kalau kamu nanti transaksinya bingung menganalisanya, lihat di slide 12. Jadi kalau nanti transaksinya berkaitan dengan harta, hartanya bertambah kolom debit, kemudian kalau berkurang di kolom kredit. Utang juga begitu, kalau dia berkurang ada di kredit, kalau dia berkurang ada di debit, kemudian kalau bertambah ada di kredit. Modal sama dengan utang, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan juga begitu, berkurang di debit, kemudian bertambah di kredit. Beban sama dengan harta, bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit. Bagaimana prakteknya menganalisa mekanisme debit kredit? Ada 5 contoh yang saya contohkan, nanti kamu bisa lihat ya. 5
Ini contohnya, dibeli peralatan kantor, berarti nanti yang akan bertambah peralatan kantor. Peralatan kantor bagian dari kas, karena bertambah maka nilainya ada di kolom debit. Nah, kemudian berapa harganya? 4.500.000 dibayar tunai. Karena dibayar tunai berkaitan dengan kas. Jadi nanti kasnya berkurang. Karena kas bagian dari harta, kalau berkurang ada di kredit. Nah, itu bisa dilihat di tabel yang tadi. Jadi begitu caranya menganalisa. Ini analisanya. Ya, peralatan kantornya ini. Nah, bagaimana menyusunnya? Karena menghemat waktu, jadi langsung saya susun aja. Seperti ini. Nah, ini cara menyusunnya. Nah, tabel inilah yang disebut dengan tabel jurnal umum. Hanya kurang ada ref itu aja. Ya, refnya tidak ada. Ya, kalau nanti bikin jurnal umum harus ada refnya. Refnya itu apa gunanya? Refnya itu gunanya untuk menuliskan kode akun. Jadi, ini ya ada tanggal, ada keterangan, ada debit, ada kredit. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk jurnal umum, maka transaksi yang peralatan kantor ini tulisannya seperti ini. Peralatan kantor di keterangan agak mepet ke pinggir kiri menuliskannya, kemudian angkanya ada di debit karena harta bertambah adanya di debit itu. Kemudian kas, kenapa ditulisnya agak ke dalam? Untuk menunjukkan bahwa kas itu ada di kolom kredit angkanya. Ya, saya ulang ya. Kenapa kas dituliskannya agak ke dalam? Itu untuk menunjukkan bahwa kas ada di kolom kredit angkanya. Ya, kalau yang di debit itu peralatan kantor, maka kasnya ada di kolom kredit. Ya, 4.500.000. Kecepatan nggak? Enggak ya? Oke, makasih. Nah, ini contoh transaksi pertama. Sekarang transaksi kedua. Ini contoh transaksi kedua. Anggap ya, misalnya nih, misalnya kamu nggak lihat ini nih. Nggak ada ini nih. Saya putihin ya, saya putihin. Nah, diterima pinjaman dari Bank Sentosa 10 juta. Bagaimana menganalisa debit kreditnya? Ya, diterima pinjaman dari Bank Sentosa 10 juta. Itu tidak ada keterangan tunai dan atau non tunai. Berarti dia dianggapnya tunai. Kalau tunai, maka apa yang dituliskan di keterangannya tunai biasanya kaitannya dengan kas. Kas bagian dari harta. Karena bagian dari harta bertambah, maka kas nanti di jurnal umumnya ada di kolom debit angkanya sebesar 10 juta. Apa yang dikredit? Pinjaman. Pinjaman itu utang. Dari mana utangnya? Dari bank. Maka disebutnya utang bank. Tadi ingat di kolom yang tabel, yang tambah kurang, karena utang bank bertambah, maka utang bank analisanya ada di kredit. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang saya putih ini, saya hitemin. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu analisanya. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisannya tadi kas harus selalu yang di debit dulu ditulisnya, jangan yang di kredit. Dibalik gitu ya. Ini dibalik, utang bank di atas, kasnya di kredit. Kasnya di bawah. Kemudian kasnya di debit, utang banknya di kredit gitu. Ya sih benar ya. Utang banknya di kredit, tapi penulisannya harus selalu yang debit di atas, yang kredit di bawah. Kasnya di debit 10 juta, kemudian utang bank, ingat ya. Kenapa utang bank dituliskan agak ke dalam? Tadi, seperti saya jelaskan, utang bank dituliskan ke dalam itu untuk menunjukkan bahwa utang bank posisinya ada di kredit sebesar 10 juta. Oke, itu yang kedua. Sekarang Pak, kita... maaf Pak. Oke. Ya. Pak, ini Rachel katanya belum di accept sama Bapak. Iya, saya lagi jelasin.
Saya jadi nggak buka-buka. Ya. Oke. Ya, sebentar ya. Ada yang minta di-admit. Salah. Klik. Oke, saya terusin. Mana tadi PowerPoint-nya? Oke. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Enggak. Ya. Ini masih ada yang masuk lagi nih. Ya, saya terusin. Saya tidak akan mengulang sampai dari awal lagi. Kemudian yang contoh ketiga ya. Ini saya putih lagi. Jadi contoh ketiga diinvestasikan. Ingat ya, kalau kata diinvestasikan berarti modal. Berarti nanti isinya tentang modal salah satunya. Uang tunai, karena uang tunai berarti kas, udah dua tuh ya. Jadi ada modal, ada uang, ada kas. Besarnya berapa? 7 juta. Jadi kas isinya 7 juta. Kemudian peralatan kantor. Nah, jadi ada 3 nih jawaban untuk transaksi ini. Peralatan kantor sebesar 5 juta. Jadi perusahaan hartanya bertambah berupa uang tunai kas 7 juta, peralatan kantor 5 juta. Jadi nanti di debit itu ada 2, kas dan peralatan kantor. Besarnya berapa? Besarnya masing-masing 7 dan 5 juta. Kemudian apa yang dikredit? Yang dikredit tadi diinvestasikan itu kata lain dari modal. Jadi modal tinggal tambahkan 7 sama 5, 12 juta. Jadi isinya kalau dibuat dalam bentuk jurnal seperti ini ya. Ada kas sebesar 10 juta dikredit atau di debit, peralatan kantor di debit 5 juta. Kemudian modalnya 15 juta. Sorry nih, kok 10 juta ya? Harusnya berapa tadi? 7 juta. 7 juta. Iya, salah nih. Salah tulis. Oke. Ya, jadi itu contoh nomor 3. Jadi kalau nanti ada transaksi modelnya seperti ini, jawabannya ada 3. Tapi bisa aja ada 2, cuma kas dan modal. Misal nih, diinvestasikan uang tunai sebesar 7 juta. Sudah selesai. Maka jawabannya peralatan kantornya nggak ada. Kas 7 juta, modal 7 juta. Gitu. Oke, ini contoh yang keempat. Nah, ini contoh yang keempat. Diterima pendapatan jasa sebesar 5 juta. Diterima pendapatan jasa. Berarti nanti ada pendapatan jasa. Besarnya berapa? 500.000. Oh, 5 juta saya nyebutnya ya. 500.000 tunai. Maka ada 2. Kas di debit 500.000. Pendapatan di kredit 500.000. Kenapa kok di kredit pendapatan jasa? Karena bertambah. Pendapatan jasa kalau dia bertambah adanya di kredit. Kas, kenapa dia ada di debit? Karena kas bertambah. Kalau bertambah, kas itu adanya di debit. Kenapa kok di debit tadi? Karena kas bagian dari harta. Nah, itu kira-kira yang bisa dijelaskan untuk nomor 4. Nomor 4 ya. Oke. Sekarang nomor 5. Mudah-mudahan ada nomor 6 nih. Ya. Contoh yang terkait dengan beban. Kalau tadi terkait dengan pendapatan, sekarang beban. Dibayar biaya air, listrik, dan telepon. Jadi, jadiin satu tuh, air, listrik, dan telepon. Beban ALT. Berapa besarnya? 350.000 tunai. Maka beban air, listrik, dan telepon bertambah. Nama akunnya beban air, listrik, dan telepon. Bertambah. Berapa besarannya? 350.000. Beban kalau bertambah ada di debit. Maka yang beban di kolom debit. Kemudian karena dibayarnya tunai, maka kasnya berkurang. Karena kas berkurang bagian dari harta, maka ada di kolom kredit. Kasnya berkurang di kolom kredit sebesar 350.000. Ingat, saya ulang lagi,
Kenapa kasnya ada di agak ke dalam penulisannya? Untuk menunjukkan bahwa kas itu ada di kredit. Mudah-mudahan ada contoh lagi. Oh, enggak ada. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Sebelum nanti saya contohkan dalam bentuk prakteknya ya. Ini baru penjelasan aja. Ada yang tanya? Ya, silakan. Beban itu termasuk ke harta ya, Pak? Enggak. Beban tersendiri. Beban aja. Oh iya. Oke. Ya. Masih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, nanti saya share ke double ya suara saya ya. Safira mau nanya, Pak. Oh iya, silakan Safira. Jadi kan kalau ada beban itu berarti kasnya dijadiin kredit aja ya, Pak? Kalau dibayar tunai. Kalau dibayar tidak tunai, ya nanti utang. Namanya utang beban gitu. Misal ya. Oke, Pak. Oke, contoh yang kedua nih. Di nomor 5 contoh yang kedua tapi. Misalnya beban servis ya. Sebesar misalnya servis besar. Misalnya 1 juta. Dan belum dibayar. Maka kalau ada seperti ini ya, maka dia penulisannya tabelnya harus tambah dulu. Bentar ya, tabelnya harus ditambah. Ya. Ya, ini anggaplah ini 5A ya. Jadi di sini beban servis, kemudian di bawahnya karena belum dibayar ya. Kalau tadi kan udah dibayar yang pertama, sekarang belum dibayar, disebutnya utang servis. Servis. Nah, berapa besarannya? Misalnya 1 juta. Yang ini juga 1 juta. Oke, sampai sini. Jadi kalau ada beban yang belum dibayar, namanya jadi utang, bukan kas lagi, karena belum dibayar. Oke, nih pertanyaannya Safira. Saya jawab ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, di bawah contoh soal nomor 5, itu ada latihan. Latihannya nanti individu aja, ya. Tapi kamu bisa nanti copy paste dari Google Sheet yang saya buat. Sudah saya buat belum ya? Bentar ya. Ini untuk penjelasannya cukup sekian. Ini saya hentikan ya. Karena saya mau berbagi dalam bentuk Google Sheet. Mana tadi ya? Ya, ini saya kasih judul aja, latihan jurnal umum. Ya, nanti ini saya share. Jadi kamu nanti mengerjakannya bisa langsung copy paste Google Sheet-nya. Jangan ngerjain di Google Sheet yang saya buat ya. Nah, ini contoh dari soal yang ada di PowerPoint. Sekarang, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya jangan lupa setiap membuat pencatatan akuntansi harus dicatat dulu nama perusahaannya. Misalnya nama perusahaannya Saiful Travel. Udah gitu aja, Saiful Travel aja. Saiful Travel. Misalnya yang dibuat apa? Yang dibuat jurnal umum, maka ditulis jurnal umum.
Kemudian waktu akuntansinya, periode akuntansinya kapan? Misalnya bulan September sekarang nih. Tapi 30 September itu sampai tanggal 30 ya. September 2020 deh. 2020 ya, misal. Kalau bulan sekarang kan belum habis ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kamu buat tabelnya. Oke, tabelnya dibuat di sini. Tadi apa? Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Ya, kalau transaksinya minimal 2, ada soal 10, berarti minimal ada 20 baris. Ini dari 21 sampai 50. Oke, minimal nih ya. Minimal 20 baris kalau soalnya 10. Kalau soalnya 20 berarti 40 baris ya. Apa yang pertama tadi? Tanggal. Kemudian keterangan. Keterangan itu nanti isinya transaksinya ya, nama transaksinya, nama akunnya. Kemudian ini debit, kredit. Oke. Ini kita tebelin untuk membedakan. Oke. Kok enggak ketemu dia? Ya, oke. Sudah, kita lihat tanggal 1. Saya rapiin dulu ya. Ini saya lebarin. Bapak, ref itu apa ya, Pak? Ref, oh ya, ya. Makasih, saya lupa menjelaskan. Tadi sebenarnya sih udah sih di waktu PowerPoint. Bentar dulu ya. Oke. Nanti sambil praktek ya, sambil prakteknya saya jelasin. Ini tanggal 1, anggap ini tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan September. Nah, Pak Saiful menginvestasikan uangnya sebesar 18 juta. Tadi menginvestasikan atau menanamkan uang itu artinya modal. Berapa? 18 juta. Ya. Kemudian kalau tadi peralatan, sekarang kendaraan. Kendaraan sebesar 120 juta. Berarti transaksi ini nanti ada 3 jawabannya. Kas, uang tunai, kendaraan, sama modal. Jadi nanti di sini ya tulis nih tanggal 1 bulan 9 2020. Oke. Apa keterangannya tadi? Ini kurang lebar. Dilebarin aja. Kurang lebar juga. Oke. Apa tadi? Tadi kas ya, kas. Nah, berapa besarannya? Besarannya tadi berapa ya? 18 juta ya, Pak. 18 juta ya. Terima kasih. 18 juta. Ya, gitu. Nah, refnya ini isinya apa? Saya tidak mengajarkan kode akun. Jadi, kamu boleh mengisi ref itu dengan kode akun boleh, atau ya, kamu tidak isi juga nggak apa-apa. Misal nih, kode akun kas itu 1, tulis aja 1. Ya, ya, tuh. Kenapa angka 1? Setiap angka 1 mewakili kas misalnya. Berarti kas itu kan setiap angka 1 mewakili harta. Maka kalau kas itu harta pertama, jadi nanti dia 1, 1 gitu. Ya. 1, 1. Kalau kamu nanti baca di buku-buku akuntansi itu kodenya ada yang ratusan, ada yang ribuan, ya. Itu tergantung perusahaan memberikan kode akun. Nah, mempunyai ciri khas sendiri gitu ya. Nah, misalnya nih kas udah 1 aja deh kodenya, nggak mau repot, nggak apa-apa ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Kendaraan ya.
maka di sini ditulis kendaraan. Misalnya kode akunnya berapa? 2, ya. Nah, berapa tadi ya? 120. Maka di sini ditulis 120 juta. Oke. Nah, terus tadi ingat ya, harus ada yang dikreditkan, 3 tadi. Berarti tadi menginvestasikan atau menanamkan modal. Ingat ya, ditulis agak ke dalam. Modal. Berapa jumlahnya? Jumlahnya dijumlahkan nih, 18 sama 120 juta. Berarti 138 juta. Ya, makasih dibantuin. Itu ya, cara ngisinya gitu. Ini masih ada 9 nomor. Mau dikerjain bareng sekarang atau mau dikerjakan individu? Saya tawarin. Halo. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Kalau bareng-bareng, saya rapin dulu deh. Ya, ini di tengah, jadi biar enak ngeliatnya. Ya, siapa yang mau tanggal 2? Kalau mau bareng-bareng nih. Siapa yang bersedia? Tanggal 2 itu apa? Ntar saya lihat. Jelek banget ini tampilannya. Oke, ya. Tanggal 2 itu mendapatkan pinjaman dari BRI. Berarti apa tuh? Utang bank. Nah, berapa besarnya? 25 juta dengan bunga 2%. Tapi bunganya belum dibayar. Ya, jadi pinjamannya menerima uang tunai 25 juta. Berarti kas. Jadi nanti jawabannya di sini tanggal 2, saya ngasih contoh 2 soal aja. Ya, 2020 di sini kas. Kenapa kok kas di atas? Karena kasnya bertambah, dapat uang tunai berapa? Ya, oh ya ini nomor 3 ya. Ini 1 lagi gitu ya. 25 juta. Itu. Kurang nolnya. Nah, apa yang dikredit? Yang dikredit tadi pinjamannya dari BRI, berarti utang bank. Ingat, menuliskannya agak ke dalam. Utang bank. Kekecilan nggak hurufnya nih? Sama kamu? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Jadi di sini 25 juta juga. Sekarang silakan yang nomor 3 sampai nomor 9 siapa? Kalau mau ngerjainnya bareng-bareng. Ini jangan lupa dituliskan namanya. Udah saya share belum ya? Belum ya? Belum paling Google Oh Sheet iya, ya. sorry. Belum saya share rupanya. Ya, saya share di kelas ya. Ya, silakan. Dikerjakan. Mana tadi? Oke. Ya, silakan dibuka linknya, terus silakan siapa yang mau. Nomor 128. 133. 130. 108. Ada berapa yang masuk ya kelasnya? Saya lihat kelas dulu ya.
33, berarti ada 3 orang yang tidak masuk. Nanti PJ ya, tolong di data siapa yang nggak masuk. Ya, ayo. Udah berapa orang nih? Udah 12 orang lebih yang masuk di Google Sheet. Silakan, siapa aja yang duluan? Tinggal bersuara, saya Pak. Siapa ya? Misalnya Nila atau Johan, ya. Sebutin namanya, biar saya tahu siapa yang lagi ngerjain. Saya mau nyobain nomor 3 deh Pak. Silakan, siapa? Muhammad Fatan. Oke, silakan. Soalnya di Google Sheet-nya namanya nggak muncul dia. Kamu bisa apa? Bisa chat gitu, bisa boleh. Kalau nggak ada, kalau suaranya nggak bagus, bisa chat. Saya Pak, di chat ya, ditulis. Ya, misal nih. Ya. Pak, Ya, mau nanya Pak. ya silakan. Pak, itu nomor 3 kalau misalnya bayar ruko itu kan debitnya kurang ya? Debitnya kurang, maksudnya? Salah. Bukan debitnya kurang kali. Jadi kalau ternyata tanggal 3 itu menyewa sebuah ruko untuk 1 tahun. Bukan debitnya kali, dan kasnya kurang, bukan debitnya. Iya. Ya, kasnya kurang. Kalau kasnya kurang, berarti kan kasnya harus di kredit. Yang di debit apa gitu. Pak, maaf ini ngerjainnya di Google Sheet Bapak atau gimana? Iya, di Google Sheet saya. Ini di saya cuma bisa dilihat doang Pak. Oh gitu. Minta akses pengeditan. Sebentar. Saya coba buka lagi. Oh iya nih. Salah klik saya. Ya. Oke, udah bisa dibuka. Oke Pak, makasih Pak. Jangan lupa ditulis di samping ya. Namanya siapa yang ngerjain. Ya, yang lain bisa sambil lihat soalnya di Google Sheet atau di PowerPoint, karena ini soalnya ketutup nih, karena ada yang lagi ngerjain. Ya, atau saya pindah ke samping ya. Kamu ngerjain. Ini saya pindah ke samping biar gampang dibaca. Oke, salah. Dia ngerjain aja, terus. Nah, gitu deh. Biar bisa dibaca. Pak, saya izin tanya. Ini sistemnya yang mau ngerjain kan Pak? Iya. Nomor apa gimana Pak? Ya, boleh tuh. Tapi nanti ngerjainnya urut. Nggak bisa, misalnya kamu pilih nomor 10, terus ngerjain duluan nomor 10, nggak bisa. Harus urut ya. Oke Pak.
Ya, jangan lupa tulis namanya. Oke. Ya, yang lain. Siapa? Yang nomor 4. Nomor 4, nomor 5, sampai nomor 10. Oke, ini yang Fatan kerjain. Yang Fatan kerjain sebenarnya udah betul bahwa kas itu ada di kredit, beban ada di bukan beban ya, sewa ya. Sewa ada di debit. Cuma terbalik Tan. Jadi ini harus di bawah. Saya betulin ya Fatan ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Makasih Pak. Pak. Namanya belajar salah. Nah, jadi bukan beban sewa, tapi sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena dia lebih dari sebulan. Misalnya ini tadi, berarti ini 5 ya. Ini 1. Nah, ini pindah ke sini. Ya. Ini copy dari sini. Sini. Lupa saya. Lupa. Kalau nggak bisa di enter. Ya, jadi gitu. Ini saya ubah. Ya, posisinya aja sih sebenarnya ya. Posisinya sewa dibayar di muka di debit. Ingat ya, menuliskan akun yang di debit selalu di atas duluan. Yang kredit di belakang. Nah, kasnya agak sedikit ke dalam. Ya, siapa lagi yang mau? Baru Fatan nih. Berarti ada 8 orang nih yang tercatat namanya. Siapa lagi? Saya mencoba deh, Pak.
Jangan lupa namanya ditulis. Ya, ada yang lain yang mau menuliskan lagi selain dua orang tadi, Fatan dan Asifa. Oke, sambil nunggu yang lain ya, Asifa, Sifa aja panggilannya ya. Saya mau ngerjain nomor 5, Pak. Oke, silakan. Sambil saya jelasin Pak, saya nomor 6 ya, Pak. Oke, sip. Oke. Pak, saya nomor 7. Boleh. Sip. 8. Gantian tapi ya, gantian ya. Maksudnya gantian itu jangan rebutan. Boleh bareng sebenarnya sih, bisa bareng nih. Tanggal 5 lompat satu baris ya. Misalnya tanggal 6, berarti tanggal 6-nya di lompat nih satu baris di sini. Kemudian nanti tanggal 7-nya lompat lagi satu baris. Gitu ya. Jadi nggak saling tindih. Nah, Siva kasnya udah bener nih, ada di debit. Tapi baca dulu tuh tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 mendapat order dari SMA 74. Berapa nih? 80 juta ya, betul ya? 80 juta 24. Oh ya, betul. Jadi 24 juta. Nah, yang baru dibayar 24 juta tunai. Maka ini taruhnya di kas. Tunai ya 24 juta. Kemudian yang belum dibayar berapa? Dari 80 berarti 56 kan? Maka apa itu kalau belum dibayar sama klien disebut piutang usaha. Berapa belum dibayarnya? 56 juta. Oke. 56 juta. Ini saya hapus ya, yang 24. Nah, berapa sebenarnya pendapatan kamu, pendapatan perusahaan Saiful, ini dijumlah nih. Berapa jumlahnya? 80 juta. Nah, jadi karena pendapatannya bertambah, maka pendapatannya di kredit. Besarannya 80 juta. Dituliskan agak ke dalam. Pendapatan jasa misalnya. Berapa? 80 juta. Jadi kalau nanti ada transaksi seperti ini, jawabannya ini ya. Kas, piutang usaha di debit, pendapatannya di kredit. Nah, besarannya nanti dilihat transaksinya. Kalau kebetulan ini transaksinya baru dibayar 24 juta tunai, maka kasnya berjumlah 24 juta di debit. Piutangnya di debit 56 juta. Kenapa kok piutang masuk di debit? Karena piutang bagian dari harta. Kalau harta, kalau bertambah di debit. Nah, ini jawaban untuk tanggal 4. Tanggal 5, oke, jangan lupa namanya. Pak, saya nggak bisa ngakses. Oh, nggak bisa? Iya, cuma bisa dilihat doang. Saya nggak bisa. Refresh aja dulu tuh. Oh, oke. Oke, harusnya bisa, karena udah saya buka. Nah, ini siapa nih yang tanggal 6? Afta ya?
Oke, jadi ini komputer. Komputer kan bagian dari peralatan kantor ya. Jadi di sini saya betulin nanti bisa di dalam kurung itu ya. Peralatan kantor dalam kurung komputer. Oke. Ya. Oke, udah benar. Afta jawabannya. Sekarang tanggal 7. Kasnya itu refnya bukan ada 1 ya, Pak? Atau kode baru? Afta bikin Kode kodenya perusahaan kan, Pak? ratusan, nggak apa-apa sih. Ya, apa. Tapi kalau yang harus ratusan, maka semuanya ratusan. Kalau satuan semuanya gitu. Ya. Kebetulan ini Afta, ya anggaplah ini lagi ngerjain masing-masing, jadi kodenya masing-masing gitu ya. Ya. Kalau nanti bikin jurnal umum, kalau nanti satuan, puluhan gitu ya. Kalau ratusan. Oke, silakan. Yang 8, 9, 10 siapa? Saya 9, Pak. Oke. Saya 10, Pak. Ya. Saya 10, Pak. Nah, lu ada 2. Yang 8 siapa yang 8? Ayo, ngalah salah satu. Saya deh, Pak. Saya deh, Iya, Pak. silakan. Yo. Sorry ada backsound ya, ada backsound tuh. Lagi ada vaksin, jadi agak rame. 161, 163, 164, 165. Kok nggak bisa diakses? Kenapa link nggak bisa diakses? 12 IPS 3. Bisa. Ya, silakan nomor 8. Tadi siapa yang cowok tuh? Saya, Pak. Ini Ya. kan yang nomor 8 itu kan menerima pendapatan, Pak. Tapi Ya. ini beban gaji, Pak. Dia yang nomor 7 itu kan. Yang nomor 7-nya itu bukannya yang tour guide gitu ya, Pak? Oh ya, harusnya nomor 7 tour guide. Udah betul sih. Udah betul. Ini jadi saya ngerjain nomor 8. nomor berapa, Pak? Nomor 8. 8 apa? Nomor 8, Pak. Ya.
Oke, udah betul. Nomor 8. Tinggal nomor 9 dan 10. Oke, Anira, sekarang beban keamanan kas ya. Cuma penulisannya aja yang ya masih kurang ke dalam. Tadi siapa tuh belum ditulis? Nomor 8 namanya. Ilham, Pak. Ilham Oke, Azani, Pak. Ilham. Oke, makasih. Iya, terima kasih, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa nih? Asyifa, Pak. Saya mau nanya, saya masih nggak ngerti deh, Pak. Itu pendapatan jasanya yang nomor 8, Pak. Ya. Kenapa di kredit, Pak? Ya, pendapatan kalau bertambah sama seperti yang Siva kerjakan di tanggal 4, kalau dia bertambah maka dia dituliskan di kolom kredit. Saldo normalnya begitu. Pendapatan kalau bertambah ada di kolom kredit. Kalau berkurang dia di kolom debit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, gitu Siva. Yang terakhir tanggal 10 siapa nih? Maaf ya, ini saya pakai laptop karena yang komputernya kameranya lagi dipakai buat saya hapus dulu nih ya, buat KSN. Laptop saya agak error, suka hilang-hilang suaranya. Oke. Ya, Siva Laila, saya betulin ya Siva. Untuk kasnya udah bener, tapi untuk yang di atas yang debit ini keperluan pribadi itu dalam akuntansi disebutnya prive, jadi bukan modal ya. Kalau di persamaan akuntansi diisinya di kolom modal betul, tapi kalau di jurnal dia langsung ditulis prive-nya. Ya prive-nya ya oke, ini udah betul, hanya katanya aja yang agak kurang pas. Jadi inilah ya yang bisa dikerjakan untuk 10 nomor nih. Semuanya oke, makasih udah dibantu ngerjain. Sekarang baru dijumlah. Jumlahnya harus sama. Ya, ini jumlahnya harus sama, nggak boleh beda. Kita jumlah. Wah, nggak bisa gitu dia. Ya, nggak bisa langsung digabung deh. Oh, 244. Bentar ya.
Ya, ini salah nih, bukan 244. Saya kurang kolomnya kali tadi ya. Ya, udah. Nah, ini jumlahnya harus sama. Debit kreditnya harus sama. Jadi nanti jurnal umum, kalau jumlahnya tidak sama, itu salah ya. Harus sama. Ya, harus sama. Sampai di sini, ada yang tanya? Pak, tadi rumus jumlah ini apa, Pak? Oh, rumusnya. Jadi ini, ya oke, sebentar ya. Saya hapus dulu ya, nih ya. Saya hapus satu aja, yang sebelahnya nggak usah. Jadi kamu blok dari angka 18 juta, di blok nih, di blok sampai bawah. Oke, sampai bawah, sampai baris ke-43 ya, sampai baris 43 ini ya, sampai sini. Nah, ini kenapa tidak di blok supaya jadi tempat jumlahnya. Kamu klik nih tanda sum ya, tanda sum. Apa bacanya sum apa sum? Sum ya. Nah, ini klik, nanti akan nongol kode ya. Kode sum seperti ini. Dari kolom baris 22, D22 sampai D43. Baru di enter. Kamu klik enter, pencet enter. Nah, nongol. Gitu. Gampang kan? Ya, oke. Jadi nanti kalau kamu ngerjain di Google Sheet, enaknya gitu ya. Di Excel juga sama sih. Sama aja ya. Oke, ini pelajaran hari ini cukup sekian saya kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jadi tidak ada tugas hari ini. Minggu depan kamu nanti langsung double aja sama buku besarnya. Oke, ada yang tanya sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, ya terima kasih hari ini bisa hadir kamu semuanya. Ada 33 orang. Dan nanti jangan lupa isi presensi. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Nggak usah nongolin wajah lah. Ya. 12 IPS 3. Tanggal 16. Ya, demikian pelajaran hari ini tentang jurnal umum. Makasih. Apresiasinya udah serius, fokus, dan semangat belajarnya. Mudah-mudahan minggu depan juga begitu, lebih semangat lagi. Minggu depan kita akan belajar tentang buku besar, jadi sekalian ya. Nanti baru kamu ngerjain jurnal umum dan buku besar. Ya oke, itu saja dari saya. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar.